Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Epilisa Putri dengan NIM 2348201018. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari PPT yang telah saya buat dengan judul Sistem Saraf. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf merupakan struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf dalam kurung neuron. Struktur sistem saraf terbagi menjadi 7, yaitu dendrit, inti sel, nodus Ranvier, selubung mielin, akson, sel Schwann, dan badan sel. Sistem saraf secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama ada saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah pusat pemrosesan yang mengatur segala sesuatu yang dilakukan oleh tubuh, mulai dari pikiran, perasaan, dan pergerakan. Otak dan sumsum tulang belakang adalah pusatnya, karena mereka menerima dan mengirimkan informasi ke seluruh tubuh kita. Yang kedua, saraf tepi. Sistem saraf tepi berperan dalam pergerakan organ-organ tubuh, sama seperti sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik berperan dalam pergerakan organ atau anggota tubuh, dan sistem saraf otonom yang bertanggung jawab atas pengaturan fungsi-fungsi tubuh yang tidak disadari, seperti detak jantung, pernapasan, dan pencernaan. Fungsi sistem saraf. Secara umum, sistem saraf sebagai sistem koordinasi mempunyai fungsi utama yaitu 1. Memelihara fungsi tubuh, 2. Mengatur kegiatan di dalam tubuh, 3. Menerima rangsangan eksternal dan internal, 4. Mengolah rangsangan yang diterima, 5. Merespon rangsangan yang diterima. Gangguan pada sistem saraf. Yang pertama ada meningitis. Meningitis adalah peradangan pada selaput pelindung otak dan saraf tulang belakang. Meninges. Kondisi ini dapat disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, ataupun jamur yang berasal dari sinus, telinga, tenggorokan, dan rongga mulut. Selain itu, pada beberapa kasus yang jarang terjadi, meningitis juga dapat dipicu oleh operasi otak, penyakit autoimun, atau penggunaan obat-obatan tertentu. Yang kedua ada epilepsi. Epilepsi adalah salah satu penyakit saraf yang terjadi akibat adanya aktivitas listrik berlebihan di dalam otak. Kondisi ini dapat menyebabkan penderitanya mengalami kejang berulang tanpa disertai pemicu yang jelas. Penyebab epilepsi masih belum diketahui secara pasti, namun terdapat dugaan bahwa epilepsi bisa dipicu oleh faktor genetik, cedera kepala, serta konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Yang terakhir ada Parkinson. Penyakit Parkinson merupakan penyakit degenerasi saraf yang dapat memengaruhi kemampuan tubuh dalam mengendalikan gerakan dan keseimbangan tubuh. Penderita penyakit Parkinson biasanya akan mengalami gejala berupa tremor, kaku otot, gerakan tubuh lambat, dan gangguan koordinasi tubuh. Terima kasih.